Pernah nggak sih kalian ngadepin masalah yang saking gedenya sampai bingung mau mulai dari mana? Rasanya tuh kayak kejebak di tengah kabut tebal ya kan? Makin dipikirin, makin dianalisis, malah makin stuck, nggak bisa gerak. Ini namanya analisis paralisis. Dan jujur aja, kita semua pasti pernah ngalamin ini. Nah, kondisi inilah yang kita sebut kabut kompleksitas. Ini jadi titik awal pembahasan kita kali ini, dan percaya deh, ini adalah tempat di mana organisasi-organisasi paling sukses sekalipun bisa nyasar. Masalahnya tuh seringkali ada di bias kita yang pengennya buru-buru bertindak, pengennya masalah cepat kelar. Tapi tanpa struktur yang jelas, yang kita lakukan itu cuma gerak tanpa arah. Kelihatannya sibuk, kelihatannya kerja, padahal ya cuma muter-muter di situ aja. Jadi, solusinya itu bukan kerja lebih keras, tapi mikir lebih cerdas, yaitu berpikir dengan struktur. Oke, sekarang kita akan bedah bareng-bareng sebuah metodologi yang sudah terbukti ampuh buat mengubah kekacauan jadi kejelasan. Oke, kita masuk ke alat pertama kita. Anggap aja ini kompas buat kita navigasi di tengah kabut kompleksitas tadi. Namanya adalah prinsip MEC. Misi, bacanya misi. Ini singkatan dari Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive. Gampangnya gini deh, bayangin kalian lagi beresin lemari baju. Kalian pisahin kaos, celana, sama jaket ketumpukan masing-masing, nggak ada yang kecampur. Nah, itu mutually exclusive. Terus setelah selesai nggak ada satupun baju yang ketinggalan di lantai. Semuanya udah masuk tumpukan. Itu collectively exhaustive. Intinya, ini cara buat mastiin semua aspek masalah udah kita petakan. Nggak ada yang double dan nggak ada yang kelewat. Nah, kayak gini nih cara kerjanya di dunia nyata. Ada pertanyaan super besar, gimana cara naikin profit perusahaan? Dengan MEC, kita pecah-pecah jadi bagian yang lebih kecil. Kita lihat satu persatu unit bisnisnya. Terus di setiap unit kita bedah lagi, mana aja sumber pendapatannya, mana aja pos biayanya. Tiba-tiba masalah raksasa tadi berubah jadi potongan-potongan puzzle yang jauh lebih gampang kita atasi satu persatu. Oke, petanya udah jadi nih. Terus gimana? Langkah berikutnya adalah membuat tebakan yang cerdas. Kita coba tebak, kira-kira solusinya di mana? Nah, inilah yang kita sebut sebagai hipotesis. Dan perbedaannya, wah jauh banget. Pendekatan biasa itu sering diibaratkan kayak merebus lautan. Kita coba analisis semuanya, dan akhirnya apa? Malah pusing sendiri. Analysis paralysis lagi. Nah, pendekatan McKinsey ini kebalikannya. Kita bikin dulu jawaban sementara, hipotesisnya, lalu semua energi kita fokuskan cuma buat ngebuktiin hipotesis itu benar atau salah. Jauh lebih cepat, jauh lebih efisien kan? Dari hipotesis tadi, kita bangun yang namanya pohon isu atau issue tree. Ini bakal jadi roadmap analisis kita. Contoh, hipotesisnya, kita bisa potong biaya trumat dengan proses pengeringan yang lebih cepat. Oke, dari situ kita tanya, emang beneran biayanya bakal turun? Terus kita bisa nggak nerapin perubahan ini? Kualitas produknya gimana? Aman nggak? Nah, di pertanyaan ini kita pecah lagi jadi lebih detail. Misalnya untuk bisa nggak nerapin, kita tanya lagi. Fasilitasnya ada, skill orang-orangnya cukup. Tuh kan, jadi jelas banget apa aja yang harus kita cari tahu. Nah, sekarang kita udah punya panduan yang jelas. Dengan hipotesis di tangan, kita nggak lagi nyari data secara asal-asalan. Misi kita sekarang adalah berburu wawasan. Kita cari informasi yang benar-benar nendang, yang bisa jadi dasar buat ambil keputusan penting. Ini nyambung banget sama aturan 80-20 yang pasti udah sering kalian dengar. Idenya kan simple. Seringkali 80% hasil itu datangnya dari 20% usaha aja. Kalau kita terapkan dalam memecahkan masalah, artinya tugas kita adalah nemuin si 20% data paling krusial itu. Disitulah letak kuncinya biar kerja kita efisien. Dan ini dia filter paling penting yang wajib kita pasang. Setiap kali nemu data, nemu fakta, selalu tanyakan, so what? Terus kenapa? Apa artinya data ini? Apa tindakan yang harus diambil gara-gara data ini? Jadi jangan cuma jadi pengumpul data, tapi jadilah pencari makna. Jadi poin utamanya di sini tuh ini, transformasi. Gimana caranya kita mengubah data mentah jadi sebuah wawasan yang berharga, yang punya dampak nyata. Jadi bukan cuma soal riset dan analisis, tapi soal ngembangin insight yang benar-benar bisa mengubah permainan. Oke, bagian terakhir tapi nggak kalah penting. Kita udah nemuin jawaban yang brilian. Tapi, semua itu bakal sia-sia kalau kita nggak bisa meyakinkan orang lain untuk ngikutin solusi kita, iya kan? Disinilah gunanya elevator test. Bayangin deh, kalian masuk lift bareng CEO. Cuma punya waktu 30 detik sebelum pintu lift kebuka lagi. Nah pertanyaannya, bisa nggak kalian jelasin inti solusi dan poin-poin utamanya secara singkat, jelas, dan meyakinkan dalam waktu sesingkat itu? Tes ini maksa kita buat bener-bener ngeringkas ide sampai ke intinya, biar pesannya kuat dan gampang banget dicerna.
Ada lagi satu trik jitu, namanya pre-wiring. Maksudnya sebelum presentasi besar di depan semua orang, kita bisik-bisik dulu ke para pengambil keputusan utama. Ajak mereka ngobrol satu-satu, kasih lihat temuan kita. Tujuannya buat apa? Buat bangun konsensus, dapat masukan, dan yang paling penting biar nggak ada kejutan pas hari H. Percaya deh, kerjaan di belakang panggung ini krusial banget biar solusi kita diterima dan dieksekusi. Nah, sekarang kalian udah punya semua peralatannya. Mulai dari kompas MEC buat memetakan masalah, hipotesis buat jadi jalan pintas yang cerdas, sampai cara menjual solusi biar diterima. Jadi, satu-satunya pertanyaan sekarang adalah, masalah rumit apa yang bakal kalian taklukkan pertama kali? Perjalanan kalian dari kabut kompleksitas menuju kejelasan dimulai dari sekarang.